Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hadirin sekalian. Kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu dari kelompok Pet Shop Postep, yang dimana beranggotakan Ardi Al-Fatah, Alia Fahira Zahra, Farhan Satria, Muhammad Tasbih Kurniawan, Widi Faiz Ahmad, dan kami berlima dari kelas IT 440304. Oke, bisa lanjut. Oke, di presentasi bisnis plan ini, section 1 ada business profile. Di bagian pertama, di sini kami akan menjelaskan overview of industry environment. Kami akan menjelaskan sektor industri yang akan kami masuki. Kelompok kami memiliki sektor industri di bidang hobi, penyedia jasa, dan kebutuhan pokok. Dewasa ini, peminat adopsi hewan peliharaan sangat meningkat. Di samping itu, usaha pet shop tergolong usaha yang sustain di tengah pandemi COVID-19. Karena bukan hanya manusia yang membutuhkan kebutuhan pokok, para hewan peliharaan juga membutuhkan makanan dan gizi-gizi tambahan. Selain itu, bisnis ini menjanjikan karena di tengah susahnya zaman, produk-produk yang kami jajakan tidak cepat basi. Lalu yang kedua ada customer profile. Secara umum, target customer kami yaitu para pecinta hewan. Jika dijabarkan, customer kami bisa dibagi menjadi dua sektor, individu dan korporasi. Kelompok customer individu adalah pelanggan perseorangan yang membeli dalam skala kecil atau satuan, antara lain remaja, anak-anak, bapak-bapak, penghobi hewan. Lalu, kelompok customer korporasi adalah pelanggan yang terorganisasi baik yang berkecimpung di bidang kehewanan, di antaranya pet shelter, komunitas pencinta hewan, dan online shop. Lalu yang ketiga ada produk. Produk atau jasa yang kami sediakan adalah sebagai berikut. Ada makanan hewan, peralatan hewan, konsultasi dokter hewan, adopsi hewan, penitipan hewan, dan perawatan hewan. Lalu yang terakhir ada value added. Keunggulan toko kami bukan hanya terdapat pada produk saja. Toko kami juga memberikan variasi jasa untuk hewan peliharaan seperti konsultasi gratis jika melakukan pembelian produk, penitipan hewan, dan layanan perawatan atau grooming. Lanjut. Pada section kedua atau the market, target customer kami tidak hanya mencapai ranah umum saja seperti anak-anak, remaja, atau orang dewasa yang memelihara hewan, namun juga mencapai ranah komunitas hewan dan pet shelter. Untuk market size atau trend, kami mengestimasikan jumlah market secara keseluruhan dengan menggunakan total address market atau TAM. Toko kami akan terletak pada Dayakolot, tepatnya dekat Telkom University. Dayakolot memiliki populasi warga 116.889 yang memiliki potensi menjadi konsumen toko kami. Estimasi kedua, kami akan menggunakan Serviceable Available Market atau SAM. Target market kami adalah mahasiswa Telkom University dan daerahnya yang banyak diisi oleh penjual makanan, tempat penginapan kos, dan lain-lain. Terdapat sekitar 29.154 mahasiswa yang tentunya tinggal di daerah Telkom University berumur 18 sampai 24 tahun yang cenderung suka hewan peliharaan. Estimasi terakhir, kami akan menggunakan Serviceable Obtainable Market atau SOM. Terdapat 4 toko pet shop yang berada di jalan besar Telkom yang merupakan saingan dari toko kami. Jadi target konsumen kami adalah 500 orang. Jika toko kami berhasil mencapai atau melebihi target, kami akan membuka toko baru di daerah lain yang kondusif, tidak berisik, dan tidak mengganggu hewan. Untuk kompetitor kami tentunya adalah pet shop lain yang menyediakan variasi produk dan jasa yang mirip. Dan yang terakhir, untuk sales projection, bisa dilihat berikutnya. Sales projection adalah proyeksi penjualan kami pada tahun ke-1 sampai dengan tahun kelima atau dalam rentang 5 tahun. Pada line chart ini bisa dilihat bahwa adanya perubahan peningkatan tertinggi pada tahun keempat pada total pemasukan, dan untuk total pengeluaran kami juga berhasil kami tekan untuk selalu tidak naik lebih dari 200 juta, namun pada tahun 5 akan ada penaikan sedikit melewati 200 juta. Dan saldo akhir kami berhasil terdapat kenaikan pada tahun keempat, yaitu menjadi 252.050.000 rupiah. Selanjutnya, section 3. Section 3, development atau produk. Yang pertama, ada development status. Di sini kami sudah
siap karena telah memiliki modal awal, serta memiliki sumber daya berupa supplier hewan tertentu, perawatan hewan, dan makanan hewan, dan mitra-mitra yang telah bekerjasama dengan kami. Selain itu, kami memiliki keunggulan seperti mendapatkan free konsultasi dengan syarat minimum pembelian makanan hewan dan kemudian berhadiah. Yang kedua, key partner, yaitu mitra yang akan bekerjasama dengan kami adalah e-commerce seperti Shopee, Tokped, TikTok Shop, Bukalapak, Lazada. Jasa pengiriman atau ekspedisi seperti Si Cepat, Antarja, dan DNT. Dokter hewan, toko plastik, supplier, dan pencetakan banner. Alasan mengapa mitra dapat memengaruhi keberjalanan usaha kami, karena mitra-mitra yang sudah bekerja sama sudah pasti terkenal, sehingga membuat para konsumen yakin akan kualitas produk yang kami jual. Selanjutnya ada production process, yaitu proses yang kami lalui, yaitu membeli satu karung makanan yang mana satu karung makanan isi 20 kg. Setelah itu kami repack lagi ke ukuran kecil yang beratnya 800 gram. Jadi di sini kami dapat 25 pieces dari satu karung makanan hewan, lalu mengemasnya dengan unik agar dapat mengikat hati pelanggan. Selanjutnya ada key activities, yaitu di sini ada beberapa rencana yang akan menjadi kunci keberhasilan kami. Yang pertama ada memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan. Kedua ada sudah memiliki kerjasama dengan dokter hewan. Yang ketiga mempunyai outlet lebih dari satu. Yang keempat penjualan tercapai setiap bulannya. Yang kelima mendapatkan pelanggan baru setiap bulannya. Selanjutnya ada expenses and capital requirement. Ya, bisa dilihat inilah rincian biaya-biaya atau modal awal yang kami perlukan untuk memulai usaha. Selanjutnya ada section 4. Selanjutnya yaitu section 4, organization. Yang pertama yaitu ada owner. Owner yaitu pemimpin usaha yang mengontrol, mengendalikan, mengambil keputusan, dan kebijakan dalam usaha pet shop. Di bawah owner terdapat manajer, yaitu yang bertugas berkoordinasi serta memberikan arahan pada semua karyawan maupun staf. Selanjutnya ada sales, merencanakan, menyusun, mengelola, dan melaksanakan program penjualan usaha, melakukan komunikasi dengan pelanggan untuk menjelaskan spesifikasi produk serta menawarkan produk usaha. Selanjutnya yaitu ada staff purchasing, yang dimana bertugas untuk memastikan kebutuhan yang dibutuhkan pet shop kami akan dibeli serta melakukan negosiasi dan menjaga hubungan baik dengan supplier ataupun vendor, mengatur semua pembayaran usaha dan memastikan pembayarannya tepat waktu. Selanjutnya yaitu ada staff SDM, mencari mitra dan partnership, mengatur sistem dan penilaian kerja, serta mengembangkan potensi karyawan, melakukan grand opening usaha pet shop. Yang terakhir yaitu ada staff marketing, mengelola akun media sosial untuk memasarkan produk dari usaha pet shop kami agar dapat dikenal oleh target pelanggan, menyebarkan undangan grand opening, serta bermitra dengan e-commerce dan jasa pengiriman barang. Selanjutnya, section 5 mengenai financing strategi. Saat kami akan menentukan rencana keuangan kami dengan menentukan beberapa persen biaya untuk operasional usaha, target laba yang diinginkan, dan biaya cadangan kas usaha, serta pengembangan usaha. Penawaran kami terhadap investor dengan meyakinkan bagaimana perkembangan usaha nantinya dan memperlihatkan bisnis plan yang telah disusun dengan baik serta perkiraan keuntungan yang akan didapatkan. Apabila usaha kami mengalami keuntungan, kami akan membagikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan dengan investor yang tertera pada kontrak. Jika usaha kami mengalami kerugian, kami akan mencari penyebab kerugian tersebut dan menemukan solusi serta penyelesaian bersama-sama agar tidak terjadi hal yang sama. Selanjutnya, cash flow.
Cash flow dapat dilihat pada Excel yang terlampir. Dapat dilihat, cash flow tahunan usaha pet shop mengalami perkembangan. Disimpulkan bahwa cash flow selama 5 tahun ke depan, mulai dari tahun pertama, kedua, tiga, keempat, sampai tahun kelima, semakin bertambah setiap tahunnya secara signifikan. Selanjutnya, exit plan. Apabila usaha kami mengalami kerugian, yang akan kami lakukan, pertama, kami akan mencari penyebab kerugian, kemudian bersama dengan seluruh dewan direksi akan mencari akar permasalahan dan memberikan solusi dalam penyelesaian masalah secepat-cepatnya, agar kerugian yang timbul dapat teratasi. Kedua, kami akan selalu menyiapkan cadangan cash apabila hal-hal yang tidak diinginkan belum dapat teratasi, sementara bisnis harus terus berjalan. Di saat itulah cadangan cash usaha kami akan dipakai. Pertanggungjawaban kami terhadap semua stakeholder atau shareholder, kami akan secara terbuka memperinci penyebab terjadinya kerugian, dampak apa saja yang terimbas pada perusahaan, serta langkah-langkah yang ditempuh dalam penanganan masalah yang akan dituliskan di dalam LPJ. Kemudian, kami akan melakukan negosiasi kepada para stakeholder dengan memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat antara stakeholder dengan kami agar terjadinya win-win solution. Kami juga akan meyakinkan para stakeholder agar mau tetap bekerja sama dengan kami apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pribadi atau internal perusahaan, maka kami akan mengganti seluruh kerugian yang ada. Selanjutnya, untuk yang section ke-6 atau section terakhir tentang marketing atau pemasaran, marketing plan kami itu berupa dengan menyambut lead atau lead adalah lead yang merupakan calon dari customer, akan disambut dengan ramah, lalu kami akan membiarkan lead melihat-lihat terlebih dahulu, dikarenakan jika lead langsung didatangi oleh karyawan setelah masuk, nantinya malah akan membuat lead tidak nyaman. Setelah lead menunjukkan ketertarikan terhadap salah satu produk, karyawan akan mendekatinya dan melakukan respon yang komunikatif, sekaligus memberi informasi relevan yang akan mempermudah belanjanya, seperti kartu membership yang memberikan diskon setiap pembelian mendatang. Diharapkan hal tersebut akan membuat leads tertarik menjadi customer, dan jika leads berhasil menjadi customer, karyawan diimbau untuk lebih ramah dan memberikan pertanyaan yang mengarah kepada variasi jasa, seperti konsultasi, kesehatan pemeliharaan gratis, kesehatan peliharaan gratis, dan penitipan hewan. Kedua hal tersebut akan membuat customer sering datang ke pet shop dan diharapkan menjadi retained customer. Selanjutnya ada advertising and promotion plan, yaitu yang pertama ada pemanfaatan medsos. Di era globalisasi dengan teknologi yang serba canggih ini, kami terapkan cara promosi dengan mengenalkan produk yang akan dipasarkan dengan menggunakan media sosial seperti IG, YouTube, TikTok, Twitter, dan Facebook. Dengan menggunakan media sosial akan terasa lebih personal dalam pendekatan dengan pelanggan atau calon pelanggan kami. Yang kedua, ikut serta dalam mengadakan event atau pet festival, menyelenggarakan event dan menjadi sponsor pada satu event. Merupakan salah satu peluang bagi sebuah usaha kecil menengah untuk mendapatkan pelanggan potensial. Dengan menjadi sponsor sebuah event, kesempatan produk usaha untuk dikenal masyarakat sangat besar. Tinggal bagaimana merencanakan dengan matang dan menerapkan cara promosi produk yang baik dan benar. Selanjutnya itu yang terakhir, how I plan to take advantage of competitor weak points. Karena di sekitar tempat usaha kami terdapat kompetitor yang menyediakan variasi produk dan jasa yang sama. Pertama, kami akan mencoba mencari letak kekurangan toko yang menjadi kompetitor kami. Bila kelemahannya pada harga, maka kami akan membuat promo-promo menarik agar konsumen mau menjadi pelanggan kami. Bila kelemahannya berada pada pelayanan, maka kami akan memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Bila kelemahannya terletak pada kualitas produk,
maka kami akan menonjolkan keunggulan produk dengan mempertahankan kualitas produk sehingga loyalitas konsumen terhadap produk meningkat. Lalu tentunya kami memiliki keunggulan andalan yang menjadi usaha kami lebih unggul dibanding para kompetitor. Pelanggan akan mendapatkan free konsultasi dengan syarat minimum pembelian makanan hewan. Potongan harga untuk pelanggan tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kupon undian berhadiah dengan cukup mengisi survei serta menyediakan produk jangka panjang dan berkualitas tinggi. Terakhir, yang menjadi andalan kami akan merekrut seorang kucing menjadi maskot di toko kami untuk memikat para hati pembeli guna mempertahankan pembeli agar senantiasa kembali ke toko kami, juga menjadikan ciri khas toko kami. Itu saja dari kelompok kami. Apabila Bapak dan Ibu tertarik untuk menyuntik dana pada bisnis kami, bisa segera untuk hubungi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.